Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Mustika dengan NIM akhir 269. Di sini saya akan menjelaskan berupa video untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor pertama tentang desentralisasi asimetris. Nah, desentralisasi asimetris itu sebenarnya adalah pemberian kewenangan khusus kepada daerah-daerah tertentu karena mereka punya kondisi yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Misalnya pada daerah Aceh, Yogyakarta, Papua, dan Jakarta. Mereka ini mendapatkan kewenangan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Misalnya di daerah Aceh itu boleh menerapkan syariat Islam, sedangkan di Yogyakarta memiliki sistem pengisian jabatan gubernur yang berbeda karena mempertahankan Kesultanan Yogyakarta. Nah, menurut saya desentralisasi asimetris ini lebih banyak memperkuat NKRI daripada melemahkannya. Soalnya, pemerintah memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari masing-masing daerah. Dan dengan begitu, masyarakat ini merasa lebih dihargai dan tetap menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi, tetap harus ada pengawasan dari pemerintah pusat. Kalau tidak diawasi, bisa aja terjadi penyalahgunaan kewenangan atau muncul rasa iri dari daerah lain yang tidak mendapatkan status khusus. Jadi selama dijadikan sesuai aturan, desentralisasi asimetris ini justru membantu menjaga persatuan Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan soal nomor 2. Pembagian urusan pemerintahan itu penting supaya jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu urusan. Apakah pemerintah pusat, apakah pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten atau kota. Dengan adanya pembagian ini, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, setiap pemerintah daerah juga bisa lebih fokus menjalankan sesuai dengan kewenangannya. Kalau pemerintah daerah menjalankan urusan yang sebenarnya bukan menjadi kewenangannya, maka kebijakan yang dibuat itu bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum. Bahkan kepala daerah juga bisa mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah pusat jika terbukti melakukan pelanggaran ketentuan. Jadi setiap pemerintah daerah harus menjalankan tugas sesuai dengan pembagian kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan lanjut pembahasan di soal selanjutnya. Jadi struktur pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari dua unsur utama, yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur untuk tingkat provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk dalam kota. Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah ini dibantu oleh wakil kepala daerah serta perangkat daerah seperti sekretaris daerah, dinas badan, dan instansi lainnya. Tugas pemerintah daerah adalah menjalankan urusan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di daerah. DPRD memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi atau membuat peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi anggaran dengan membahas dan menyetujui APBN, serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah dan DPRD ini saling bekerja sama agar penyelenggara pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tetap berada dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Di sini agar peraturan daerah atau perda itu bisa menjadi instrumen hukum yang efektif, pembuatannya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun undang-undang yang berlaku. Selain itu, isi perda juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah. Dalam setiap pembentukannya,
Pemerintah daerah juga perlu melibatkan masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan agar perda ini yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan bermanfaat setelah perda berlaku. Pelaksanaannya juga harus diawasi dan dievaluasi. Jadi kalau semua proses itu dilakukan dengan benar, perda tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.